Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih sebelumnya telah mengunjungi channel saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan tentang program software komputer grafis gitu ya. Saya sebut sebagai komputer grafis karena memang software ini pada dasarnya adalah software untuk grafik gitu ya, untuk dunia cetak mencetak, kurang lebih seperti itu. Pada dasarnya seperti itu ya. Jadi tapi di era digital sekarang tidak harus kemudian menjadi grafik, nggak harus kemudian menjadi cetak gitu ya. Kita dari desain langsung diupload ke sosial media dan sebagainya. Jadi sudah tidak lagi orientasinya pada grafik atau pada cetak gitu. Dahulu tidak seperti itu, jadi orientasinya hampir semua desain itu kemudian desain software seperti ini misalnya itu diorientasikan pada cetak seperti itu. Jadi kemudian muncul adanya sebutan komputer grafik. Jadi menurut saya itu sih mengapa kemudian sebutan ada mata kuliah yang disebut dengan komputer grafik. Ada juga yang menyebutnya sebagai desain grafik gitu ya. Ya sama sih sebenarnya perancangan untuk cetak kurang lebih seperti itu. Baik, tidak perlu panjang lebar. Oh ya, kalau misalnya ada yang merasa kurang gitu nanti silakan, ada yang salah ucapan saya silakan nanti ditulis di kolom komentar saja ya. Baik, jangan lupa eh, like and subscribe. Waduh, sudah mulai saya sosokan jadi YouTuber ini. Baik, langsung saja. Ini adalah halaman pertama jika kita membuka namanya software komputer grafis dengan nama CorelDRAW. Saya pakai nama X6 karena saya namanya pakai X6 gitu. Saya belum upgrade ke X7 atau X8 gitu. Ya semoga bisa dimaklumi karena mungkin ada perbedaan yang mencolok, tapi selama ini pekerjaan saya masih nyaman di X6. Mungkin jika ada pekerjaan yang sudah ada tool-tool lain yang tidak dijumpai di X6, mungkin saya akan upgrade ke X7 atau X8. Saya termasuk yang nyaman dengan CorelDRAW daripada dengan software yang lain. Baik, seperti ini bentuknya. Kalau Anda sudah pernah membuka file sebelumnya, nanti akan muncul di sini seperti ini. File-file yang sudah pernah dibuka. Jika kalian tidak perlu harus membuka baru gitu, jadi silakan klik kalau ingin meneruskan file yang sebelumnya mau diedit atau sejenisnya. Ya, saya buka new blank dokumen ini aja karena kita akan membuka dari awal gitu ya. Ya akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Size-nya Size-nya ini adalah size kanvasnya. Nanti kertasnya seperti apa? Ada A4 gitu ya, A3, ada A5, terus kemudian F4 yang familiar itu sih ya. Misalnya A4 itu adalah luasnya hampir sama dengan folio. Kalau folio itu kita sebut sebagai F4 gitu ya dalam bahasa populernya. Kalau A3 itu biasanya buku gambar besar itu ukurannya A3 seperti itu. Kemudian CMYK ini berapa baris, berapa halaman saya pakai satu saja gitu. Kemudian RGB CMYK gitu saya CMYK saja, nanti saya jelaskan di video selanjutnya apa perbedaan CMYK dan RGB. Kemudian resolusi saya idealkan 300, biasanya 300 gitu. Oke, kemudian oke gitu aja. Akan muncul seperti ini. Akan muncul saya seperti ini kalau saya scroll gitu ya. Scroll di mouse gitu nanti akan zoom in dan zoom out seperti itu. Oke, saya jelaskan satu persatu karena penting untuk menjelaskan satu persatu toolnya agar Anda paham dulu sebelum kemudian Anda apa namanya mulai mengerjakan karya Anda gitu. Oke, yang pertama adalah tadi sudah kita lihat di sini ada bar seperti ini gitu ya. Dashboard lah sebutkan. Ada dashboard seperti ini, kemudian banyak ini nggak kelihatan ini ya. Saya juga nggak tahu kok bisa nggak kelihatan di sini. Kita harus
harus lihat dikit demi dikit gitu ya. Oke, ada layout, ada arrange dan sebagainya. Oke, ini adalah dashboard gitu ya. Dashboard ini ya tugasnya adalah untuk kayak setting biasa sih. Jadi misalnya Anda, aduh saya ternyata harusnya ukuran A3, ya udah klik A3, nanti dia akan pindah ke A3. Jadi yang tadi Anda setting awal itu tidak bisa berubah di sini. Kemudian ada ukurannya, misalnya milimeter, ada sentimeter, ada pixel, ada point, ada yard, gitu, feet dan sebagainya. Saya biasanya sih pakai sentimeter ya, yang biasa di Indonesia. Oke, ini adalah ukuran landscape dan ukuran portrait ya. Kalau Anda mau klik di sini, ya ini adalah ukuran portrait, ukuran landscape. Kemudian ukuran portrait. Nah, ini juga bisa di custom. Anda juga misalnya aduh saya nggak ada ukuran A4, A3 dan sebagainya, Anda tinggal custom aja. Misalnya di klik di sini seperti ini sah-sah saja Anda kemudian membuat custom dari ukurannya gitu. Tidak perlu harus kemudian ukur kanvasnya sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat oleh komputer. Oke, kemudian ini nanti akan saya jelaskan satu persatu gitu ya di video-video selanjutnya, sekalian mempraktekkan tekniknya. Yang pertama yang biasa saja dulu ya, ini kan juga biasa ada di Microsoft Word ya, ada new berarti ya kita buka baru lagi, kemudian ada open ya berarti Anda buka gitu. Misalnya Anda mau ambil file di mana gitu. Kemudian ini adalah save, bisa dengan keyboard di Ctrl S gitu, Ctrl S gitu ya. Nanti ini ada import ini Anda mengambil gambar image ya. Di sini Anda mengambil gambar image atau dalam bentuk PNG, JPEG, TIFF dan sebagainya gitu ya. Itu macam-macam bentuknya. Nanti dari sini kemudian banyak hal lah ya, nanti bisa dipelajari sambil jalan. Ini yang utama, ini Ando ya, kemudian ini Rendo gitu ya dan sebagainya lah ya. Oke. Baik, ini adalah warna. Di sini kalau saya ambil gitu ya. Saya ambil, Anda bisa seleranya Anda mau ditempelin di mana gitu ya. Mau di sini, mau di atas gitu, mau di sini gitu ya. Di sini gitu atau taruh di sini gitu ya. Itu senyamannya Anda, tapi saya biasanya di sini. Udah dari nggak tahu, saya sukanya ada di sini. Ini adalah insert karakter. Jadi ini kalau di drag kayak gini dia akan muncul gitu di sini gitu. Anda tidak perlu menggunakan ini kalau terlalu ribet. Ini nanti bentuknya nanti muncul di sini sebagai font. Kalau di sini ini enggak, ini nanti bentuknya vektor. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di sini nanti apa gitu di video selanjutnya saja ya. Baik, tadi saya ngomong tentang vektor. Baik, Corel Draw ini adalah software komputer grafis dengan pendekatan vektor gitu ya. Pendekatan vektor. Jadi apa itu vektor? Ya, vektor itu adalah saya nyebutnya adalah seperti inilah. Sebenarnya kita sudah pernah diajarkan di SMP di matematika, biasanya dulu kita belajar di geometri sebenarnya. Nah, sebenarnya intinya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya kasih warna ya, ini saya klik ya. Saya ulangi lagi. Saya klik di sini. Gini ya, ditekan mouse-nya. Kemudian saya kasih warna, misalnya kasih warna kuning aja ya, yang agak terang. Ini itu tidak pecah gitu ya, tidak seperti image. Jadi vektor itu adalah software untuk grafis yang sifatnya geometrik gitu ya, sifatnya geometrik dan tidak berorientasi pada image gitu ya. Kalau image kan pixel ya, orientasinya pixel gitu ya. Jadi
bentuknya pixel. Kalau di vektor itu enggak. Jadi kalau di zoom seperti ini dia nggak akan pecah gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Lah, kalau kita lihat di sini secara matematis saja ya, walaupun saya nggak paham, nggak menguasai matematika gitu ya, tapi di desain grafis seperti ini itu terutama di Corel Draw ini sebenarnya sifatnya sangat sangat geometris dan sangat matematika gitu. Misalnya di sini kalau kita lihat di angka di sini, ini memperlihatkan bagaimana komputer mencoba untuk mengukur semuanya dari angka X dan Y, kurang lebih seperti itu, atau kebalikannya ya, saya nggak paham, ini X-nya di sini, Y-nya di sini, saya nggak paham, tapi intinya adalah konteksnya adalah ke matematika. Kalau misalnya saya oke, kalau saya lihat di sini misalnya ini ya apa, ini misalnya grid ya, nah ini akan muncul seperti ini gitu ya, akan muncul kotak-kotak besar seperti ini. Banyak maksudnya, kotak-kotak yang banyak seperti ini. Kalau zaman kita masih kecil, waktu kita SD misalnya, Anda disuruh beli buku kotak-kotak, kalau kita sebut buku streaming gitu ya, untuk ya kenapa kita membeli buku streaming ya, ya karena kita untuk membuat geometri gitu, intinya seperti itu. Lah, Corel Draw ini adalah semacam interpretasi ya dari geometri sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak sekaku geometri yang kita pelajari di mana di sekolah, karena kita bisa membuat poligon yang lebih lebih apa namanya, lebih leluasa gitu, lebih bebas, kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai dari awal agar lebih cepat saja. Akan saya perkenalkan satu persatu tool yang ada di sini, dan di sini tadi saya sudah memperkenalkan di sini. Nanti sambil jalan saja apa saja yang ada di sini gitu ya. Sambil jalan saja. Oke, yang penting adalah sebenarnya saya yang ada di sini saja. Oke, ini adalah pick tool ya. Pick tool ini adalah sebenarnya kalau misal ini adalah tool yang paling utama gitu ya. Uh, Tujuannya adalah sebenarnya pick tool ini adalah tujuan utamanya adalah memindah sebenarnya. Namanya juga pick ya. Adalah memindah seperti ini. Kerjaan utamanya adalah memindah-mindah seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda misalnya bikin apa gitu, nanti juga seperti itu. Ya, seperti ini gitu, saya delete pakai keyboard, nanti di tool di uh, tools yang delete gitu ya. Tinggal misalnya Anda mau bikin kotak, jika kotaknya bebas ya seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda ingin membuat kotak yang simetris, sejajar, sama sisi, misalnya Anda tinggal klik Ctrl sambil mouse-nya ditekan, mouse kiri ya. Seperti ini. Nanti akan muncul sisinya sama semua. Lalu misalnya ada pertanyaan, bagaimana jika ingin memperkecil tapi sama gitu ya, tinggal di ini saja. Klik, kalau nggak diklik, gemboknya ini nggak diklik gitu ya, kunci gemboknya nggak diklik, nanti bisa beda-beda. Misalnya saya kasih 3 gitu ya, nanti seperti ini hasilnya. Saya klik lagi sebelum di set, harus seperti itu, saya undo. Kemudian misalnya seperti ini, tinggal diklik, misalnya saya 4 cm, nanti semua sisi 4 cm, kurang lebih seperti itu. Oke, klik lagi seperti itu ya. Sama juga dengan lingkaran, tinggal diklik lingkarannya ini, kemudian tekan kontrol, nanti dia lingkarannya akan proporsional seperti ini. Kalau enggak ya seperti ini, dia enggak proporsional seperti itu kalau tidak diklik kontrol ya. Oke, saya hapus ya. Ini seperti ini, tapi bukan berarti ini tool yang ini adalah kotak semua ya. Kalau misalnya saya klik agak lama, itu akan muncul seperti ini gitu. Kemudian ya seperti inilah ya, hasilnya seperti ini, tergantung nanti seleranya Anda saja gitu. Kemudian
ada elips gitu ya, ini tekan lama, kemudian ada poligon dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah shape tool. Shape tool ini atau diklik aja F10 gitu, tanpa misalnya Anda males ngeklik di sini, tinggal klik F10 di keyboard, nanti otomatis ini akan seperti ini, shortcutnya seperti itu. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat shape ya. Misalnya saya di sini, saya loncat-loncat karena memang toolnya loncat-loncat. Oke, saya sangat familiar dengan Bezier. Tinggal klik agak lama, klik kiri agak lama, nanti ada Bezier, klik Bezier, nanti Anda klik di sini, nanti kembali lagi harus ke sini, nanti ada node ya, maaf. Node ini uh, kalau belum ada node berarti titik itu belum ketemu ke satu titik, kembali lagi gitu ya. Harus muncul ada node, kalau sudah node berarti terdeteksi bahwa ini sudah kembali ke titik awal. Klik seperti ini, kemudian shape tool diklik lagi. Ini kan banyak banget ya, saya biasanya memakai ini saja. Seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini sudah kembali ke titik awal, dia akan menyatu gitu ya. Kemudian klik kanan di mouse, kemudian to curve, atau di sini ada juga, misalnya di sini juga ada. Silakan Anda lebih nyaman memakai klik kanan atau Anda memakai dashboard yang di sini. Oke, kemudian klik kanan dan sebagainya. Silakan Anda jika ingin membentuk sesuatu, silakan menggunakan ini gitu. Seperti itu. Baik, seperti itu. Kemudian zoom in, zoom out pakai Z itu jarang saya pakai karena sekarang saya sudah menggunakan scroll gitu saja gitu ya. Jadi tidak perlu harus zoom in, zoom out. Jika misalnya Anda seperti ini ya, kejadian Anda kebingungan, sudah di zoom gitu ternyata hilang gitu ya. Aduh, tadi mana ya? Tadi di mana ya gitu ya. Wah, dicari-cari nggak ketemu-temu gitu ya. Tinggal Anda klik F4, nanti akan kembali lagi ke kanvas yang Anda ini. Karena ini kalau Anda sudah kehilangan seperti ini misalnya, wah, Anda sudah kayak di hutan belantara gitu ya. Sosok Anda tidak tahu ini di mana gitu ya. Aduh, di mana ini file saya gitu ya. Tinggal klik F4, nanti akan kembali lagi, atau shift F4, nanti kembali ke kanvas Anda gitu. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah poligon dan sebagainya ya. Ini kalau misalnya ini nanti jika Anda ingin bikin bintang, bikin apa gitu, sudah difasilitasi oleh CorelDRAW seperti ini gitu ya. Kemudian ada huruf gitu ya, seperti ini. Kemudian klik pick tool, kemudian Anda bisa merubahnya ke font yang Anda suka gitu. Seperti itu. Kemudian ini ada table, kemudian tidak banyak saya pakai juga. Kemudian saya biasanya table saya pakainya di misalnya table ya, saya biasanya pakai di Excel gitu ya. Excel gitu ya. Kemudian nanti di copy, jangan lupa kopinya ke CorelDRAW itu paste spesial gitu ya, bukan paste biasa, paste-nya spesial gitu. Nanti yang bitmap itu nanti lebih gampang karena sekarang juga sudah mulai gampang gitu ya mengintegrasikan antara software Office ke software grafis seperti itu. Oke, ini juga ada tool-tool banyak, ini ada transparansi, ada extrude gitu, envelope, drop shadow dan sebagainya. Drop shadow itu ya sebenarnya kayak gini doang sih. Oh, sebentar. Nah, ini ada, aduh kok nggak kelihatan ya.
Nah, ini seperti inilah ya. Jadi ada bayangan di belakangnya kurang lebih seperti itu. Ini adalah drop shadow. Kalau seperti itu, kemudian ini adalah uh, mendeteksi warna gitu. Jika Anda ini warnanya apa ya gitu, mau dipindah ke warna yang lain ya tinggal diklik. Ini warnanya sudah sama. Seperti itu, kemudian ada ini outline-nya. Outline itu adalah garis luarnya. Adalah garis luarnya seperti ini. Misalnya Anda mau ngeklik kurang tebal ya, tinggal ditebalkan seperti ini. Seperti itu. Nanti selanjutnya untuk detailnya di video selanjutnya saja. Kemudian ada ini, saya klik dulu. Kemudian ini adalah apa namanya gradasi gitu ya. Oke, gradasi seperti ini. Ini adalah gradasi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti ini Corel Draw gitu ya. Jadi pendekatan apa namanya desain grafis dengan menggunakan vektor. Jadi apa namanya software komputer grafis untuk vektor itu tidak hanya Corel Draw, banyak misalnya ada apa namanya Adobe Illustrator gitu misalnya, terus ada lagi banyak sih ya kalau kalau yang model open source itu banyak sekali. Ya demikian saja dari saya. Selanjutnya nanti materi selanjutnya akan dijelaskan tentang membuat logo. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya hingga akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.